Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Sabtu Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo. Tidak ada Faris, tidak ada Ferdian, karena dia belum nonton Little Mermaid. Gue cukup ngefans ya sama Ariel Tatum. Gak bercanda. Ini Arielnya Little Mermaid gitu ya. Animasinya tuh tahun 1989. Wah, itu gue belum lahir asli. Dan sampai sekarang masih menjadi princess yang ikonik banget. Ariel dengan rambut merahnya, dengan cita-citanya, dengan lagunya Part of Your World gitu ya, yang sampai sekarang juga masih kita dengerin. Kita masih menjadi princess yang kita pengen-pengenin, mungkin khususnya untuk para wanita gitu ya. Dan akhirnya live actionnya keluar, bro. Gila, ini gue sebenarnya film Disney itu udah mulai banyak kan yang dibuat live action gitu. Kayaknya sepertinya era-era princess Disney itu hanya di tahun 90-an ya, atau 2010 ke bawah gitu. Sisanya 2010 ke atas tuh kayak gak banyak gitu princess Disney yang ikonik atau mengena ke kita gitu. Akhirnya dia remake banyak sekali ya live actionnya gitu. Kayak Mulan, terus Lion King aja di remake bro. Habis itu Aladdin gitu, dan masih banyak lagi lah. Terus ada akhirnya Little Mermaid ini gitu. Little Mermaid salah satu yang emang kita tunggu-tunggu ya, karena kita bakal ini kan juga penasaran gitu. Ini akan seperti apa nih? Karena CGI-nya lumayan berat nih dalam laut nih gitu. Wih bro, ternyata Disney gak main-main sama film ini gitu. Dia sih belum ngeluarin budget secara resminya ya gitu. Tapi estimasi yang gue baca-baca dari internet tuh sekitar 250 juta dolar atau sekitar 3, something triliun rupiah lah. Gede banget. Dan ternyata pas gua nonton, bro, gila, ini adalah Aquaman. Menurut gua menarik sih, bagus banget. Lu tuh di dalam laut itu ya luar biasa lah CGI-nya gitu loh. Dan menurut gua juga banyak banget scene ikonik tuh yang nggak diilangin di sini. Gua nggak perlu nyeritain sinopsis lah ya, karena menurut gue Little Mermaid kalian sudah semua tahu lah secara garis besar sama kayak animasinya gitu. Dan menurut gue ini salah satu live action yang berhasil lah, bisa dibilang ya. Karena apa? Karena banyak banget shoot ikonik yang gak dihilangin. Banyak banget malah momen-momen ikonik yang akhirnya malah menjadi lebih emosional gitu. Karena mungkin yang pertama ya, kita nostalgia. Nostalgia adalah kunci utama di sini. Lu dibawa nostalgia habis-habisan lah sama Little Mermaid ini. Dan yang kedua, pemerannya itu luar biasa bagus banget memerankan ini. Halle Bailey, walaupun menuai pro dan kontra ya, gue sih yang penting enjoy dan dia bisa memerankan dengan baik sih fine-fine aja. Dan ternyata bro, tanpa dia berbicara, matanya aja udah berakting. Dia lihat ke kamera atau enggak, ketika lu pasti tahu lah shoot Part of Your World kan kayak look at this stuff yang gitu-gitu lah. Itu tuh kan dia melihat barang-barangnya gitu ya sambil nyanyi gitu. Ada satu momen dia cuma ngeliat ke atas, lihat ke kamera doang. Tatapannya gila bro. Itu tatapan gue pun pas nonton tuh kayak ini bukan lebay ya, tapi kayak ini tuh seorang mermaid yang punya impian besar, yang penasaran dengan dunia gitu loh. Dunia yang belum pernah dia kunjungin. Itu kebaca dari tatapan matanya gitu. Kayak menurut gue gokil sih ya. Itu bagus banget dia memerankannya. Itu baru dia tatapannya. Suaranya juga ternyata luar biasa bagus gitu. Kayak tadi kalau balik lagi ke momen ikonik, bener banget gitu. Banyak banget momen itu yang gak dihilangin. Jadi ngebuat lu nostalgia abis gitu. Dan ada bukan bumbu sih ya, plot-plot tambahan atau cerita-cerita tambahan yang dimasukin biar gak sama banget gitu ya, atau menjadi sedikit pembeda. Itu tidak mengganggu ceritanya sama sekali gitu. Malah menurut gua jadi lebih emosional dan jadi lebih bagus ceritanya. Jadi kayak gue gak bisa spoiler, tapi di endingnya tuh luar biasa cuy. CGI-nya cuy. Kalau lu fans Little Mermaid, lu wajib nonton ini gitu. Karena yang pertama ya, full experience tentu akan jauh lebih bagus. Lu berasa nyanyi di bioskop, apalagi kayak lagu Under the Sea kayak yang lu tahu lah. Di animasinya juga terkenal banget gitu. Dan di sini tuh di remake, dibuat live actionnya tuh di lautnya sangat berwarna menurut gue ya. Bener-bener lu diceritain kehidupan di bawah lautnya, walaupun menurut gue skupnya masih kecil gitu loh. Jadi ya gue paham lah, emang mungkin fokusnya gak terlalu kesana gitu loh. Dan budgetnya mungkin gak sampai eksplor kayak Aquaman yang harus melihat di Atlantis seperti apa, dunia laut seperti apa gitu ya. Jadi hanya skupnya segitu aja. Walaupun orang ada yang bilang coba dieksplor lagi lautnya.
akan lebih bagus dan lain sebagainya gitu. Iya, gue setuju akan lebih bagus, tapi segini pun menurut gue tetap menutupi lah, tetap memuaskan apa ya, penantian gue terhadap Little Mermaid ini gitu loh. Dan ternyata menurut gue film ini bukan hanya kekuatannya di nostalgia, tapi emang pengemasannya juga bagus gitu loh. Kayak desain produksinya gitu ya, dress code atau wardrobe-nya gitu ya, fashion yang dipakai gitu, dress code yang dipakai itu juga bagus banget gitu loh, nggak menghilangkan apa sih sisi animasinya yang dulu kita juga sama-sama suka gitu loh. Dan di sini juga pemeran pendukungnya ya, kayak si gue lupa yang kepiting, terus yang ikan gitu, digambarkannya juga bagus dan komedinya juga tetap lucu. Gue nggak tahu ya kenapa, mungkin salah satu keunggulan dari Little Mermaid itu banyak banget komedi-komedi yang gue juga suka gitu loh. Dan di sini Melissa McCartney juga ya yang memerankan Ursula gitu ya. Wow, luar biasa bagus, kayak emang kayaknya dia yang paling cocok sih untuk memerankan si Ursula ini gitu loh. Dan di sini ya ada beberapa fakta gitu yang menariknya, banyak scene ikonik yang tadi gue bilang masih tidak dihilangkan dan itu bagus banget, malah menambahkan emosi gitu. Dan yang paling wow lagi di sini adalah ada cameo dari pengisi suara Ariel di tahun 1989 animasinya. Dia menjadi sebuah penjaga toko lah. Nanti lu bisa cari aja di situ gitu ya. Terus batu yang kayak di trailer ada sih, untungnya di trailer ada gitu ya, batu yang kayak dia diri di batu gitu ya. Ternyata batu itu bukan sekedar batu, bro. Jadi itu di Denmark gitu ya. Ada patung duyung gitu ya. Itu tuh untuk menghormati penulis cerita asli Little Mermaid tahun 1937, si Hans Christian Andersen gitu. Dan itu patung yang cukup bermakna lah. Dan di filmnya itu cara menghormatinya dengan cara ada scene duyung di atas batu juga gitu. Ada quotesnya si Andersen juga di awal film gitu. Jadi kayak menghormati penulis cerita Mermaid lah. Walaupun katanya di tahun 1837 cerita Mermaid pertama kali itu ada sedikit dark ya. Dan akhirnya di remake lah sama Disney menjadi luar biasa bagus dan menjadi suatu animasi dan sekarang film yang mungkin buat anak-anak sekarang perempuan tuh jadi kayak, gue pengen nih jadi kayak Ariel gitu lagi lah pasti. Dan menarik ya, jadi dari karakternya menurut gue juga si Halle Bailey memerankan juga luar biasa. Terlepas dari pro dan kontranya, kalau kalian gak setuju, kalian nonton dulu menurut gue. Kalian nonton, kalian lihat, menurut kalian cocok apa enggak gitu. Kalau dari gue pribadi, dia salah satu aktor pilihan utama sih untuk memerankan Little Mermaid ya. Gue setuju karena gue jadi pengen spoiler bro. Tapi gue gak mungkin spoiler lah, karena menurut gue film ini adalah, walaupun kita udah sama-sama tahu ceritanya, tapi momen-momennya tuh mending kalian nikmatin sendiri di bioskop sih gitu ya. Mungkin ada yang gue kurang suka apa enggak gitu ya. Kalau yang gue kurang suka kayaknya mungkin nggak begitu ada ya. Karakter juga semua oke, paling ada sedikit setuju sama di lautnya aja gitu. Karena di ending itu kan ending lagi bahas nih. Di ending pokoknya ada momen yang wah gila, ternyata mermaids hebat banget, dunianya keren parah gitu. Tapi tuh di ending tuh dikeluarin aja gitu loh. Harusnya di awal tuh kayak kita dikasih tahu dulu nih gitu loh, sebesar apa sih dunia mermaid. Jadi di ending kita nggak shock gitu loh. Yang di ending kita rada shock kayak sayang banget, coba di awal tuh ada nih ledakan ini, wow ini gitu loh. Jadi dunianya jauh lebih luas dan kita ngebayanginnya juga tidak sempit gitu. Oke lah, jadi skornya mungkin dari gue ya. Skornya sih kalau dari gue kayaknya Little Mermaid 8/10 lah. Gue cukup enjoy, gue cukup puas gitu ya. Dan bisa jadi tontonan keluarga juga, bukan tontonan keluarga ya, tapi tontonan anak-anak juga gitu ya. Jadi Princess Disney bukan lagi si Ariel ini, bukan cuma dari kita bisa nonton animasinya, tapi kita bisa nonton live actionnya juga gitu. Bisa jadi opsi dan pilihan juga. Dan lagunya dengan musiknya yang mungkin jauh lebih mewah gitu ya. Mungkin kalian yang belum lahir gak nonton di bioskop, cuma nonton di TV atau di platform streaming yang mungkin audionya juga gak begitu bagus gitu ya. Lu nonton sekarang dengan pasti udah di compose lah musiknya sedemikian rupa, dan wow, lu nikmatin part of your world tuh bener-bener lu kayak di dunianya mereka juga.
lu bagian penonton tuh bagian dari dunianya Ariel gitu loh. Dan itu menarik banget, itu bagus banget. Jadi buat kalian yang belum nonton langsung nonton aja, dan buat kalian yang udah nonton langsung tulis di kolom komentar kira-kira kalian setuju apa enggak sama review gue. Dan kalau kalian punya review sendiri langsung tulis juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga di YouTube-nya Opini Tengah Malam. Jadi segitu ya dari podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.